Coba bayangin deh, ada sebuah janji yang super ambisius, sebuah program raksasa, tiba-tiba dihantam krisis dari kanan kiri. Nah, kira-kira itulah yang lagi terjadi sama program makan bergizi gratis, atau yang kita kenal MBG. Program ini sekarang kayak lagi terperangkap di tengah-tengah badai sempurna. Yuk kita coba urai bareng-bareng benang kusutnya. Oke, biar kita paham seberapa pentingnya program ini, kita mulai dari pernyataan Presiden Prabowo sendiri. Ini tuh bukan sekedar program bagi-bagi makanan biasa loh. Ini dianggap sebagai investasi strategis buat ketahanan nasional. Jadi, dari awal taruhannya udah gede banget. Dan kalau ngomongin skala, program ini benar-benar gila-gilaan. Badan pelaksananya aja mengklaim sudah menyajikan 1 miliar porsi makanan. Wow, angka yang luar biasa kan? Ini nunjukin betapa masif dan meratanya jangkauan program ini ke seluruh penjuru negeri. Tapi nih, sebelum badai dari luar negeri datang, ternyata di dalam negeri sendiri udah mulai muncul masalah-masalah yang cukup serius. Yuk, kita lihat gimana retakan-retakan pertama ini mulai kelihatan di lapangan. Nah, angka ini jujur aja bikin khawatir. Sampai September 2025 tercatat ada 6.452 kasus keracunan makanan yang berhubungan sama program MBG. Dan ini tersebar di 18 provinsi. Ini bukan lagi sekedar insiden kecil-kecilan, tapi udah jadi masalah sistematis yang bikin kita bertanya-tanya soal keamanan dan pengawasannya. Selain itu, ada dampak lain yang mungkin langsung kerasa di dompet kita semua. Karena permintaan yang masif banget dari program MBG untuk bahan-bahan tertentu, kayak wortel contohnya, harganya di pasar jadi meroket, naik hampir 2 kali lipat. Ini contoh nyata gimana niat baik dalam skala raksasa bisa, tanpa disadari, malah memukul kantong masyarakat. Dan yang menarik, ada peran Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ternyata terlibat cukup dalam. Mereka bukan cuma bantu distribusi logistik, tapi juga sampai menyediakan lahan untuk dapur-dapur programnya yang disebut SPPG, plus ikut mengawasi pengiriman. Keterlibatan militer di program sipil ini seolah-olah negasin lagi betapa strategisnya program ini di mata pemerintah. Oke, semua masalah internal tadi, meskipun serius, mungkin ya masih bisa diatasi. Tapi itu semua ternyata baru pemanasan. Karena badai yang sesungguhnya datangnya dari luar negeri. Dan ini mengubah peta permainannya secara total. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Kita bakal lihat faktor-faktor eksternal apa aja yang mengguncang Indonesia dan secara langsung mengancam kelangsungan program MBG yang ambisius ini. Coba deh lihat seberapa cepat rentetan kejadian ini. Cuma dalam beberapa bulan, konflik di Timur Tengah, perjanjian dagang baru, sampai penutupan jalur minyak vital, semuanya menciptakan efek domino. Puncaknya, harga minyak dunia langsung melonjak drastis. Tiba-tiba, posisi Indonesia jadi sulit banget. Tekanan ini langsung menghantam jantung keuangan negara kita, APBN. Pemerintah tuh udah ngitung anggaran pakai asumsi harga minyak $70 per barel. Tapi kenyataannya, harga di pasar jauh lebih tinggi. Bahkan para analis udah ngasih peringatan kalau harganya bisa tembus $100. Kesenjangan ini jelas bikin lubang besar di anggaran negara. Dan seolah-olah itu belum cukup, ada satu lagi bom waktu finansial yang siap meledak. Di tahun 2026 juga, Indonesia punya jadwal buat bayar utang negara yang jatuh tempo. Jumlahnya nggak main-main, 833 triliun rupiah. Ini beban yang luar biasa berat di tengah krisis yang lagi terjadi. Jadi intinya begini, krisis global bikin rupiah kita melemah. Kalau rupiah melemah, artinya semua biaya impor, dari mulai bahan bakar sampai bahan pangan, jadi jauh lebih mahal. Nah, semua tekanan ini akhirnya mengerucut ke satu hal, APBN kita makin terhimpit. Nah, disinilah semua masalah itu bertemu, tekanan dari dalam negeri dan badai dari luar negeri. Akhirnya, Indonesia dan program MBG ini benar-benar berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Di satu sisi, ada suara-suara kritis yang lebih pragmatis seperti dari Rocky Gerung. Menurut pandangan ini, menyetop program itu bukan berarti gagal, tapi justru respons yang bijaksana terhadap situasi darurat yang nggak pernah diduga sebelumnya. Ini soal realitas anggaran negara. Tapi, di sisi lain pemerintah menunjukkan sikap yang beda 180 derajat. Tegas banget. Seperti kata Menko Muhaimin Iskandar, nggak ada rencana buat berhenti. Buat pemerintah, semua masalah yang ada itu adalah tantangan di lapangan yang harus diperbaiki, bukan alasan buat membatalkan programnya.
Tabel ini ngebantu kita melihat ringkasan debat besarnya. Pemerintah ngelihat ini sebagai masalah teknis yang bisa diperbaiki, para kritikus melihatnya sebagai badai sempurna yang mustahil dihadapi saat ini. Sementara itu, para ekonom bilang, ayo kencangkan ikat pinggang dan alokasikan ulang dana ke hal-hal yang lebih mendesak. 3 sudut pandang, 3 solusi yang sangat berbeda. Jadi, kita sampai di pertanyaan paling mendasar. Ini adalah dilema inti yang lagi dihadapi Indonesia. Sebuah janji besar untuk generasi penerus berhadapan langsung dengan kenyataan pahit kondisi ekonomi dan politik global. Mana yang akhirnya akan dikorbankan? Janjinya atau anggarannya? Cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.